Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Kanca Purbasora di Marpenanda. Ya, senang sekali kita kembali jumpa di acara Talkshow Kesehatan untuk hari ini. Hari Rabu, hari yang ke-16 di bulan Juli tahun 2025. Bersama saya Pri dari 105,7 Pas FM Radio Purbasora yang dipancar siarkan dari Komplek Perkantoran Gebu, Bojongkeding, Singaparna. Dan Kanca Purbasora pada kesempatan kali ini seperti yang kami informasikan sebelumnya, narasumber kami dari RSHZ atau RSUD KH Mustafa dan akan mengangkat atau membahas tentang pelayanan dan inovasi instalasi radiologi RSHZ. Bersama kedua narasumber kami yang sudah hadir di studio, yang pertama adalah Bapak Teguh Purnomo, Sarjana Terapan Kesehatan Radiologi. Beliau adalah seorang radiografer. Kemudian yang kedua adalah Bapak Gun-Gun Gunawan, SST MSI. Beliau adalah Kepala Ruangan Radiologi. Dan langsung saja akan segera saya sapa. Selamat pagi Pak Teguh dan juga Pak Gun-Gun. Ya, selamat pagi Kanca Purbasora semuanya. Iya, oke, alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini sudah siap untuk mengedukasi masyarakat, terutama pendengar kami Kanca Purbasora terkait dengan pelayanan dan inovasi instalasi radiologi di RSHZ. Iya, dan tentu saja kita sering mendengar yang namanya radiologi gitu ya di tiap-tiap rumah sakit. Namun untuk kesempatan kali ini kesempatan yang baik sekali Kanca Purbasora dapat mengetahui dengan jelas, dan nanti juga kami mengundang kepada Anda untuk bisa bertanya langsung di acara ini melalui WA di 0853 244 00070. Baik, Pak Gun-Gun, yang pertama tentu saja pertanyaannya mengenai apa itu pelayanan radiologi, seperti apa di RSHZ. Silakan. Terima kasih Kanca Purbasora semuanya. Mungkin yang pertama akan dijawab oleh rekan saya Pak Teguh. Pak Teguh Purnomo, ya, silakan. Tentang mengenai pelayanan radiologi terbagi menjadi 4 pelayanan. Ada radio diagnostik, ada radioterapi, ada kedokteran nuklir, dan radiologi intervensi. Oke, keempat itu berbeda fungsi. Yang pertama, radio diagnostik adalah layanan yang menggunakan radiasi pengion untuk tujuan diagnostik dan membantu dokter dalam menegakkan diagnosa. Sementara untuk radioterapi adalah teknik pengobatan untuk pasien-pasien kanker yang menggunakan radiasi energi yang tinggi. Untuk kedokteran nuklir, biasanya pelayanan itu pasien dikasih radiofarmaka untuk menghasilkan pencitraan pada gambar dan melihat fungsi dari suatu organ. Dan untuk radiologi intervensi, itu adalah prosedur medis yang menggunakan teknik invasi minimal dipandu oleh pencitraan untuk mendiagnosa dan mengobati berbagai kondisi. Oke, mungkin itu. Iya, oke. Kemudian Pak Gun-Gun, mengapa itu peranan radiologi itu sangat penting untuk pelayanan di rumah sakit? Apa alasannya itu, Dok? Pak Gun-Gun, ya. Iya, terima kasih Mas Pri. Jelas ya, peranan radiologi itu di rumah sakit sangat penting sekali, karena radiologi itu berperan untuk membantu dokter dalam penegakan diagnosa, supaya jika diagnosa tegak, otomatis dokter akan memberikan pengobatan yang tepat juga gitu. Jadi sangat bisa untuk pengobatan yang lebih tepat dan lebih efisien kepada pasien dari hasil radiologi dengan tegaknya diagnosa. Itu yang pentingnya ada radiologi di dalam pengobatan, Mas Pri. Kalau bahasa sehari-hari, radiologi bisa ada artinya lagi, semacam apa itu? Pemeriksaan, kalau mungkin di bahasa awam itu mungkin pemeriksaan ronsen. Mau di ronsen, itu adalah ronsen atau adalah salah satu bagian dari radiologi. Bagian dari radiologi. Ada juga mungkin kalau masyarakat awam mau di USG. USG juga itu salah satu bagian dari radiologi. Walaupun USG itu ada USG untuk khusus kandungan dan juga ada USG untuk melihat untuk mendiagnosa suatu penyakit di dalam organ tubuh manusia. Gitu.
Jadi yang selama ini kita ketahui itu di ronsen gitu ya. Ya betul. Ronsennya ini gitu. Sebenarnya itu bagian dari radiologi. Ya, di masyarakat awam biasanya lebih mengetahuinya bahasanya ronsen. Gitu. Ya. Padahal di radiologi itu ada ronsen, ada USG, ada CT scan juga. Lebih jauhnya nanti ada kedokteran nuklir dan radioterapi. Gitu. Ya kalau CT scan itu seperti apa? Boleh di-spill sedikit? Ya, mangga. Scan itu berbeda sama ronsen ya. Kalau misalnya ronsen itu hanya 2 dimensi aja, dari arah depan sama arah samping untuk pencitraannya. Tapi kalau CT scan itu ibarat kalau misalkan masyarakat itu kita ngiris bawang gitu kan, ada bawang kita diiris. Kalau misalkan dengan ronsen cuman kita lihat bulat aja nih, samping bulat ini bulat. Ketika diiris ternyata bawangnya atau misalkan berlapis-lapis ya, berlapis-lapis buahnya ada penyakitnya, ada apa. Nah itu CT scan itu untuk melihat penampang bagian akselnya itu. Iya. Jadi lebih jelas sekarang ya, lebih detail. Nah kalau untuk pelayanan di Rumah Sakit Hajat Mustafa, Hajat Mustafa, apa saja nih pelayanan radiologi yang tersedia, Pak Gun-Gun? Ya, radiologi yang tersedia di RSUD Hajat Mustafa yaitu yang tadi saya sebutkan tadi, yaitu pemeriksaan ronsen, pemeriksaan USG dan CT scan. Untuk pemeriksaan ronsen, kami sudah mempunyai peralatan canggih yang bisa yang pertama alat ronsen yang disebut dengan mamografi. Itu merupakan alat ronsen yang digunakan untuk pemeriksaan payudara yang nantinya berfungsi untuk salah satunya untuk deteksi dini kanker payudara. Itu kami punya. Yang kedua, kami juga mempunyai alat ronsen khusus untuk melihat struktur rahang dan gigi secara keseluruhan yang disebut dengan panoramik. Jadi di instalasi radiologi kami sudah ada. Yang selanjutnya juga alat ronsen yang sudah digital. Kami sudah menggunakan alat ronsen yang digital, jadi bisa menghasilkan kualitas gambar dan informasi yang lebih jelas dan yang lebih bagus daripada peralatan ronsen yang masih konvensional. Dan juga yang terakhir tadi USG, kita juga melayani pemeriksaan USG. Itu Mas Pri dan Kanca Purbasara semuanya. Iya, itu kegunaan dari masing-masing alatnya, alat canggih yang tersedia di radiologi RSHZ, dan termasuk tadi kegunaannya masing-masing sudah dijelaskan. Kalau misalnya USG itu kan orang awam tertujunya pasti hamil gitu, padahal tidak selamanya begitu ya. Betul, tidak selamanya begitu, karena USG itu ada memang karena mungkin di masyarakat awam lebih cenderung untuk melihat kandungan, kondisi janin dari mulai umur sekian sampai sekian, perkembangan janin. Tapi di radiologi, USG khusus di radiologi itu untuk melihat kelainan atau mendiagnosa kelainan di dalam organ tubuh. Gitu. Iya. Oke. Baik, Kanca Purbasara ya. Bagi Anda yang ingin mengetahui lebih dalam lagi terkait dengan radiologi, Anda bisa memanfaatkan WhatsApp Anda di 0853 244 0-nya 3x70 untuk menanyakan terkait pelayanan dan juga inovasi instalasi radiologi yang berada di RSHZ atau Rumah Sakit Umum Daerah Hajat Mustafa. Baik, sebelum kita lanjut, sebuah lagu sudah saya siapkan Pak Gun-Gun dan juga Pak Teguh. Kita rehat sejenak dengan sebuah lagu berikut ini. Ya, oke, masih bersama 105,7 Pas FM Radio Purbasara yang dipancar siarkan dari Komplek Perkantoran Pemda di Bojongkoneng, Singaparna. Dan kesempatan kali ini Talkshow Kesehatan bersama narasumber dari Rumah Sakit Umum Daerah Hajat Mustafa atau yang kita kenal sekarang adalah RSHZ ya, dan membahas tentang pelayanan dan inovasi instalasi radiologi di RSHZ bersama narasumber kami yakni Bapak Teguh Purnomo, Sarjana Terapan Kesehatan Radiologi. Beliau adalah radiografernya. Kemudian yang kedua adalah Bapak Gun-Gun Gunawan, SST MSI. Beliau adalah Kepala Ruangan Radiologi.
Ya, kita lanjut kembali Pak Gun-Gun dan juga Pak Teguh ya. Terkait radiologi tadi sudah jelaskan seperti apa keberadaan perangkat atau peralatan medis yang ada di RSAZ. Kemudian yang perlu ditanyakan atau juga yang diketahui oleh masyarakat ini, bagaimana nih cara atau alur pelayanan dan waktu pelayanan di radiologi di RSAZ nih Pak Gun-Gun, seperti apa? Iya, terima kasih Mas Pri dan Kanca Purbasara semuanya. Mengenai alur dan waktu pelayanan radiologi di instansi radiologi RSAZ itu sangat mudah, sangat simpel dan sangat sederhana sekali. Itu kalau secara umum alurnya dibedakan menjadi 3 ya. Yang pertama yaitu untuk pasien dari rawat inap, yang kedua untuk pasien dari rawat jalan atau poliklinik, dan yang ketiga itu rujukan dari luar rumah sakit. Dari luar rumah sakit ini contohnya dari rumah sakit lain, dari puskesmas, praktek dokter, bidan dan seterusnya itu. Mungkin akan saya jabarkan tentang alur. Yang pertama alur pasien rawat inap ke radiologi. Nah, itu sangat sederhana. Itu pasien hanya datang, diantar oleh petugas rawat inapnya, tinggal datang saja ke radiologi. Nanti di radiologi dilakukan pemeriksaan sesuai dengan permintaan dan diagnosanya. Setelah itu sudah selesai, pasien bisa kembali ke ruangannya, ke rawat inapnya, dan untuk hasilnya nanti bisa diambil oleh petugasnya kembali. Jadi pasien cukup datang, diperiksa, kembali lagi, selesai. Hanya sesimpel itu alurnya. Yang kedua juga ada alur dari rawat jalan atau dari poliklinik, sama juga itu. Pasien setelah mendapatkan permintaan dari poliklinik, pasien tinggal datang ke radiologi. Nanti di radiologi juga dilakukan pemeriksaan. Setelah selesai, nanti pasien kembali lagi ke poliklinik, dan hasilnya nanti bisa dilihat langsung oleh petugas di poliklinik melalui komputer yang sudah tersedia gitu. Pak Gun-Gun, maaf sebentar, itu rata-rata durasinya berapa menit, berapa jam, atau seperti apa itu untuk satu pasien pemeriksaan? Nah, itu tergantung dengan jenis pemeriksaannya, Pak. Jadi ada beberapa pemeriksaan yang memang membutuhkan waktu sebentar dan juga membutuhkan waktu yang lama, karena itu tidak bisa diukur secara rata, karena menyesuaikan tergantung dengan jenis pemeriksaannya gitu. Yang terakhir tadi belum alurnya Mas Pri, alur yang dari rujukan luar, dari rumah sakit luar, bisa dari tempat praktek dokter, dari puskesmas atau dari bidan. Itu alurnya sangat simpel, memudahkan masyarakat. Jadi pasien tidak perlu mengantri lama di pendaftaran umum. Pasien hanya langsung datang saja ke pendaftaran radiologi. Jadi tidak bersatu dengan ke pendaftaran umum. Tidak perlu capek ngantri itu, langsung saja ke pendaftaran radiologi. Bisa langsung pada saat itu juga dilakukan pemeriksaan radiologi. Jadi alurnya sengaja dibuat simple, dibuat sederhana untuk memudahkan pelayanan publik gitu Mas Pri. Itu dari rumah sakit luar atau juga pelayanan kesehatan luar begitu ya? Dari fasilitas kesehatan di luar rumah sakit. Yang mana itu sudah sudah diperiksa sebelumnya dan harus di radiologi begitu. Tidak harus mengantri dari nol di klinik. Tidak perlu langsung saja ke radiologi gitu. Kemudian ada lagi yang kalau dari umum itu misalnya hanya gini Pak Gun-Gun, misalnya saya hanya ingin memeriksakan untuk di radiologi. Berarti harus mengikuti alur di klinik RSAZ itu. Tidak perlu, Pak. Jadi Bapak dari luar hanya untuk diperiksa radiologi gitu Pak ya. Tidak perlu Pak. Karena mungkin Bapak atau pasien Mas Bri atau pasien sudah ada permintaan dari misalnya dari klinik dokter. Itu tinggal ke radiologi saja. Tidak perlu melewati pendaftaran umum ataupun poliklinik di situ. Jadi lebih mudah gitu. Kalau di sana di lokasinya apakah ada pengarahan dari
ya minimalnya dari security ditanya dulu mau keperluan apa begitu atau bagaimana? Ya itu pasti karena setiap ya. yang datang dari petugas rumah sakit pasti akan menanyakan untuk membantu. Tujuannya kan menanyakan untuk membantu. Karena mungkin pasien apalagi yang baru datang ke rumah sakit, betul. Ini kemana nih, gitu bingung ya? nih, nggak Iya. tahu, pasti itu ditanya. Dan petugas kami, security, cleaning service atau apapun pasti akan langsung membantu dan mengarahkan pasien tersebut sesuai dengan keinginannya Mas gitu. Iya. Soalnya begini ya Pak Gun, kalau misalnya urusan tentang rumah sakit gitu ya, itu tuh suka horeamnya itu harus kesana kemari kan gitu ya. Betul. Apalagi belum pernah sama sekali lokasinya harus betul. kemana. Dan mungkin ini dituntut kesediaan para petugas yang selalu membantu ya. Iya betul. Jadi mungkin capek ngantri segala macam gitu Mas. Iya. Apalagi yang sakit jangan dibebani dengan seperti itu. Insya Allah kalau petugas di Rumah Sakit K.H. Mustafa semuanya responsif, apapun itu profesinya, tidak memandang profesi untuk pelayanan publik yang terbaik lah gitu Mas. Iya. Kalau saya pernah juga untuk nengok teman itu bingung, tapi saya bertanya pada petugas di sana, suster kalau nggak salah ya, perawatnya. Akhirnya dikasih tahu harus ke sana gitu. Seperti itu contohnya Mas. Semua pegawai atau karyawan di sana juga wajib untuk memberikan informasi. Wajib. Jadi tidak melihat ini bukan tugas saya, tidak seperti itu Mas. Apapun profesinya, apapun jabatannya di sana dituntut untuk bisa memberikan pelayanan publik sebaik-baiknya gitu Mas. Kemudian kaitannya dengan Pak Teguh, ini foto radiografer, mungkin yang menangani, yang memoto misalnya itu Pak Teguh ya? Iya, betul. Iya. Ada pengalaman menarik barangkali? Ada pasien yang takut atau bagaimana? Nggak ada ya? Mungkin kalau misalkan yang takut anak-anak biasa. Anak-anak malah ya? Biasanya sih kalau secara ini anak-anak edukasinya lebih beda dengan pasien biasa. Iya. Alangkah baiknya kalau misalkan untuk pelayanan radiologi anak itu kalau bareng sama laboratorium nih, baiknya ke radiologi dulu, karena kalau misalkan ke laboratorium dulu nanti ke radiologinya malah nangis takut ya. Karena nggak diapa-apain gitu kan, cuman dipoto aja. Iya. Ada beda gitu. Terus mungkin sama yang orang tua gitu kan, harus edukasinya beda. Beda-beda sih. Iya. Oke, Pak Teguh. Kemudian apakah bisa ini Pak Gun ketika ada pasien yang hanya ingin mengakses layanan radiologi saja tanpa melalui pemeriksaan terlebih dahulu? Tadi sudah disinggung, mungkin bisa dijelaskan kembali untuk Kanca Purbasora. Iya betul Mas Pri dan Kanca Purba semuanya yang tadi saya sebutkan tadi Pak itu. Jadi pasien datang ke rumah sakit hanya untuk diperiksa radiologi. Jadi tidak berobat di sana, tidak dilakukan pemeriksaan fisik yang lainnya. Pure atau murni pasien tuh saya pengen di ronsen nih, di ronsen aja ke sana itu. Kalau bahasa awalnya mungkin saya pengen di ronsen saja di radiologi K.H. Mustafa, bisa nggak? Bisa Mas. Bisa sekali ya? Bisa sekali, sangat bisa sekali. Jadi hasilnya tinggal dibawa nanti ke dokter yang memeriksa awal. Betul gitu Mas Pri. Jadi hasilnya nanti tinggal dibawa kembali oleh pasien dan bisa diperlihatkan di fasilitas kesehatan terdekat dari pasien tersebut. Gitu. Jadi tidak perlu jauh-jauh. Itu sangat bisa sekali Mas Pri. Iya, oke. Kemudian Pak Gun membahas tentang inovasi radiologi ini. Apakah hasil pemeriksaan radiologi ini sudah terintegrasi dengan rekam medis elektronik? Ya betul, tentu saja Mas Pri itu sudah terintegrasi karena memang ini sudah keharusan karena kita menjalankan salah satunya menjalankan amanat pemerintah yaitu regulasi tentang rekam medik yang tertuang di Peraturan Menteri Kesehatan nomor 24 tahun 2022 tentang rekam medis. Nah di situ di pasal 2 ayat 1 itu disebutkan bahwa setiap fasilitas kesehatan wajib menyelenggarakan rekam medik elektronik. Nah, jadi mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus mengikuti atau menjalankan amanat tersebut. Gitu. Jadi radiologi sudah melakukan rekam medik elektronik. Gitu, Sehingga dokter itu tinggal buka saja sudah
datanya komplit begitu ya, Iya. rekam jejak tadi ya. Betul Mas Ri. Iya. Oke. Iya, kemudian ini seberapa besar nih Pak manfaat dari digitalisasi dalam meningkatkan efisiensi pelayanan radiologi ini? Ya, terima kasih Mas Ri. Manfaat yang didapat atau dihasilkan dari inovasi digitalisasi radiologi yang mana ini erat hubungannya dengan rekamedik elektronik tadi ya. Ini sedikitnya ada 3 manfaat yang bisa dirasakan atau 3 efisiensi yang bisa dirasakan. Yang pertama yaitu efisiensi tenaga dan sumber daya. Yang kedua efisiensi biaya operasional dan yang ketiga efisiensi waktu. Nah, kenapa bisa efisiensi tenaga dan sumber daya? Karena dengan digitalisasi ini nanti ada beberapa alur atau kegiatan yang dipangkas gitu. Jadi bisa menghemat tenaga dari hilangnya kegiatan tersebut karena dengan digital. Yang kedua efisiensi dari segi biaya itu. Karena digital, nah, yang namanya digital kan lawan katanya mungkin konvensional gitu, Mas Tri ya. Kalau konvensional masih pakai kertas lah, masih pakai film lah kalau di radiologi ya. Kalau digital istilahnya udah paperless kan, paperless, filmless, otomatis tidak perlu melakukan pembelian jenis kertas dan sebagainya. Yang mana kalau menghentikan pembelian berarti kita tidak ada biaya yang dikeluarkan, maka disitulah terciptanya efisiensi biaya gitu. Dan yang terakhir efisiensi waktu dan kecepatan pelayanan, juga kemudahan akses gitu. Apalagi sekarang di era smartphone, yang smartphone sekarang mungkin sudah bukan barang mewah lagi, Mas. Betul, karena hampir semua kebutuhan ya, jadi barang kebutuhan. Sudah mungkin disebut kebutuhan pokok mungkin ya. Masuk sembako mungkin ya kalau smartphone sekarang. Betul, gitu. Per individu ya. Iya, betul kan. Iya. Baik, Kanca Purbasara, silakan bagi Anda yang mau bertanya bisa menggunakan WhatsApp di 08532440-nya 3 kali 70, dan sebuah lagu kembali kita dengarkan, rehat sejenak, nanti kita lanjut kembali ke persoalan kita di Kosa PM Radio Purbasara yang dipancar siarkan dari Komplek Perkantoran Pemda Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, dan masih bersama kedua narasumber kami. Dan pada kesempatan kali ini dengan pokok bahasan ya ini mengenai pelayanan dan inovasi instalasi radiologi di RSHZ atau RSUD KHZ Mustafa yang dahulu kita kenal dengan SMC ya. Baik, kembali ke Pak Teguh sama Pak Gun ya. Pak Teguh, ini sudah ada pertanyaan yang masuk nih dari Kanca Purbasara. Ya, kita buka terlebih dahulu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya Abdullah Hafid dari Singaparna, izin bertanya. Yang pertama, apa saja yang termasuk dalam pemeriksaan radiologi dan diagnostik di RSHZ? Kemudian yang kedua, Yang kedua adalah apa saja peran dari radiologi dalam dunia kesehatan? Terima kasih sebelumnya begitu ya dari Pak Abdul Hafid di Singaparna. Silakan Pak Teguh. Oke, untuk Oke, terima kasih Mas Pri. Iya. Oke. Selamat pagi Kanca Purba. Untuk pelayanan radiodiagnostik atau radiologi dalam penegakan diagnostik itu sebenarnya banyak pelayanan atau pemeriksaan. Salah satunya adalah ada ronsen. Ronsen itu dimulai dari kepala sampai kaki itu bisa dilakukan pemeriksaan ronsen. Contoh kasusnya mungkin ketika ada pasien jatuh atau misalkan pasien trauma, itu kita bisa melihat apakah ada patah tulang apa enggak. Dengan adanya ronsen itu membantu untuk menegakkan diagnosis patah tulang. Karena gak kelihatan nih bengkak nih patah apa, cuman misalnya. Ternyata pas di ronsen patah. Terus yang kedua untuk yang sering familiar di masyarakat itu pemeriksaan fototorak ya. Untuk fototorak itu
Biasanya kalau misalkan kita batuk nih 2 bulan, nggak tahu 2 minggu atau misalkan lebih, nggak tahu nih batuknya itu karena apa? Apakah karena alergi dingin, ataukah virus, ataukah bakteri, atau apa? Dengan melakukan pemeriksaan torak tadi, pemeriksaan ronsen tadi, itu dapat menegakkan diagnosa, ketahuan nih, ternyata pas di ronsen TB, otomatis dokter akan mudah untuk mengasih obatnya. Tidak jadi sesuai dengan diagnosa pasien. Terus yang pelayanan apalagi sih selain ronsen? Ada yang kedua itu tentang CT scan. Itu CT scan lebih canggih lagi karena ada lebih detail untuk melihat kelainan dalam organ secara mendetail, lihat ke dalam-dalamnya lah. Kayak tadi udah dijelaskan, kayak kita potong buah atau potong buah, potong semangka atau apa, kan kita kelihatan ada bijinya apa enggak nih kalau semangka gitu. Nah kalau misalkan dengan ronsen aja gak kelihatan bijinya berapa atau berapa, itu gak terlalu kelihatan. Oke, terus yang ketiga pelayanan radiologi apa aja? Banyak sebenarnya, ada mamografi untuk payudara, ada panoramik untuk gigi, ada dental gigi untuk gigi, terus ada yang non pengionnya tuh ada USG, yang paling canggih mungkin ada MRI. Itu beda pemanfaatan energinya. Kalau misalkan USG menggunakan ultrason, kalau MRI itu menggunakan magnet sama radiofrekuensi. Pada akhirnya sih menghasilkan citra-citra saja, menghasilkan gambaran yang akan didiagnosa oleh dokter spesialis radiologi untuk menentukan sebuah penyakit. Oke. Ya begitu Pak Abdul Hafid ya di Singaparna. Mudah-mudahan jelas dengan jawaban dari narasumber kami terkait dengan pertanyaan Anda. Dan ya barangkali kalau barangkali Pak Gun ya ingin menambahkan peran dari ini tadi ya, dari radiologi bagi kesehatan tentunya. Seperti apa Pak? Terima kasih Mas Pri dan Kanca Purbasora semuanya. Tadi juga pernah dibahas ya, pernah disinggung tentang peranan radiologi yang sangat penting untuk pelayanan di rumah sakit. Yang pertama itu yang tadi disinggung, yaitu berperan untuk membantu penegakan diagnosa supaya dokter bisa melakukan pengobatan secara tepat. Sehingga penyakitnya bisa diobati dengan tepat juga. Terus yang peran yang lainnya juga itu biasanya untuk persyaratan administratif. Biasanya contoh kasus untuk yang mau sekolah atau mau kerja, bekerja di mana gitu, biasanya meminta di persyaratannya itu pemeriksaan radiologi, pemeriksaan ronsen dada contohnya. Apakah calon pegawai atau calon mahasiswa ini sehat, atau biasanya banyak juga yang meminta. Yang ketiga untuk medical check up. Medical check up. Jadi walaupun seseorang sehat, tapi untuk melihat di dalam tubuhnya ada kelainan atau tidak, biasanya juga membutuhkan atau memerlukan pemeriksaan radiologi. Itu Jadi selain untuk penegakan diagnosa, bisa untuk persyaratan administratif, juga medical check up. Gitu, Mas Ri. Iya begitu Pak. Yang pertanyaan tadi, oke. Pak Abdul Hafid ya di Singapura. Baik, karena waktu juga ini yang sudah mepet ke jam 11, jadi kebersamaan kita akan segera kita akhiri. Namun terlebih dahulu sebelum kita berpisah, closing statement dari Pak Gun-Gun, silakan. Terima kasih Mas Pri dan Kanca Purbasora semuanya. Instalasi radiologi di RSUD KH Mustafa itu sudah dilengkapi dengan berbagai alat yang canggih untuk membantu menegakkan diagnosa, sehingga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya dan sekitarnya. Jadi silahkan bagi Kanca Purbasora semuanya yang membutuhkan layanan maupun berkonsultasi tentang radiologi, tidak perlu jauh-jauh ke luar kota. Silahkan datang, bisa langsung ke kami di Radiologi RSUD KH Mustafa. Karena kami selalu berkomitmen memberikan pelayanan radiologi yang terbaik untuk seluruh masyarakat dan Kanca Purbasora semuanya. Ternuhun Mas Ri. Terima kasih.
Ya baik, terima kasih Bapak Gun Gunawan SST MSI, beliau adalah Kepala Ruangan Radiologi. Kemudian Bapak Teguh Purnomo Esterkes Radiologi, radiografer di RSHZ. Terima kasih, dan juga pada ini Ibu Zakia sama Pak Irman ya. Terima kasih untuk semuanya, mudah-mudahan kebersamaan atau juga kerjasama Talkshow Kesehatan ini terus tetap terjalin untuk mengedukasi masyarakat, terutama pendengar kami Kanca Purbasora. Dan saya Brit juga mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.